Halo, baik teman-teman semua. Halo. Balik, selamat datang di podcast Cicet Corona dari KKN IP 62 kelompok 4 Universitas Airlangga. Hari ini, sebelum itu perkenalkan, namaku Luis Dewa. Di sini juga ada Mbak, siapa namanya? Mbak Ainun Zainia. Oke. Hari ini mau membahas mengenai COVID ya Mbak ya. Terus sama pentingnya pola hidup sehat. Gimana kabarnya Mbak Ainun? Baik. Belum bahas mengenai pola hidup sehat, aku mau ngasih beberapa ini sih Mbak, gambaran soal kasus positif yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Langsung aja, per hari ini itu yang dikonfirmasi positif corona itu ada 17.574. Yang sembuh itu ada 7.926. Terus meninggal dunia itu 1.301. Untuk sementara Jawa Timur itu masih berada di pemuncak klasemen Liga Corona. Nah, di Lamongan sendiri dari data yang ada per tanggal 1 Juni 2020 itu korban virus corona itu bertambah menembus sampai 105 orang, dilansir dari Tribun News Surabaya. Terus dari Nusa Daily tanggal 2 Juli kemarin terdapat penambahan kasus positif mencapai 237 kasus. Itu kebanyakan itu di Kecamatan Paciran, jumlah kasusnya itu 37 kasus. Dan untuk sementara sampai sekarang di desa KKN kita, yaitu Desa Sukorejo, itu masih 0 positif kasus corona Mbak. Wow, keren, hebat. Itu mungkin Mbaknya bisa kayak ngasih tahu gimana kayak pentingnya waspada terhadap corona dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Ainun ada tips and trick gitu. Tips and triknya sih kalau dari aku ini ya, tetap jaga jarak dari orang lain ya, maksudnya nggak perlu jauh-jauh banget lah ya, cukup 1 meter minimal. Terus abis itu selalu bawa masker, selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Terus abis itu kalau misalnya kita abis dari luar terus pulang ke rumah gitu, kita seenggaknya tuh cuci tangan, cuci kaki, pokoknya jaga kebersihan banget lah. Nah, kan ini kan juga Mbak, masih ada beberapa yang belum memperhatikan terkait pentingnya itu tadi ya, jaga jarak, terus kalau mau kemana-mana cuci tangan dan lain sebagainya. Itu mungkin cara nih kita untuk ngingetin ke sesama atau menegur ke sesama untuk melakukan hal-hal yang tersebut itu kayak gimana sih Mbak? Pribadi masing-masing kan beda-beda ya. Kalau aku sih cukup ini ngingetin pelan-pelan, step by step gitu. Tapi kalau misalnya orang nanggepinnya dengan cara yang berbeda, ya itu bukan salah kita, tapi itu seenggaknya kita udah mengingatkan gitu. Setiap kita ketemu orang, kalau misalnya ada orang yang nggak pakai masker, ingetin, Mas, Mbak, tolong pakai maskernya ya, gitu. Terus habis itu ya gitulah pokoknya. Ya, paham. Berarti lebih ke tetap
kita ngingetin gitu kan. mengingatkan Nah, gitu. entah itu orangnya nanti apa ya, melaksanakan atau enggak itu urusan pribadinya orang yang tersebut. Pokoknya kita udah mengingatkan gitu ya. Ya, berarti kalau kayak gitu menurut Mbak Ainun sendiri sangat penting nggak sih kayak menjaga hidup sehat di masa pandemi kayak gini? Oh, penting banget. Terutama kayak biasanya kalau orang yang sebelum corona nih ya, sebelum makan atau sesudah makan gitu, dia nggak pernah pakai hand sanitizer, terus habis itu nggak pernah cuci tangan juga. Ya, Terus ya. habis itu setelah corona mungkin mereka jadi berubah dengan kebiasaan yang selalu pakai hand sanitizer gitu. Terus habis itu dengan adanya corona mereka bisa berubah sikapnya itu. Berarti ada apa ya, sebuah Ada dampak perubahan bagus, sikap lah perubahan ya. bagus dari apa ya, pribadinya orang tersebut ya Mbak ya. Jadi Iya, agak lebih gitu. aware lah. Iya gitu. Ngomongin soal makan tadi ya Mbak ya. Kan ada nggak sih kayak tips atau apa ya, makanan-makanan sehat di masa pandemi ini untuk apa ya, menjaga, mempertebal imun atau kayak menjaga atau apa gitu, buat menangkal corona, istilahnya kayak gitu. Apa ya? Selalu minum vitamin sih, seenggaknya kan seminggu 3 kali gitu. Tetap makan yang kayak sayuran, buah-buahan gitu tetap dijaga. Terus habis itu jangan lupa juga minum yang sehat kayak jamu. Jangan makanannya sembarangan. Berarti juga apa ya, penting ya berarti ya Mbak ya, kayak menjaga pola makan juga, terus pola hidup juga di masa pandemi kayak gini ini ya. Iya benar. Oke. Mungkin Mbak Ainun mau kayak ngingetin gitu soal COVID atau apa, buat apa teman-teman sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang mendengarkan podcast ini juga, siapa tahu ada yang mau diingetin terkait COVID itu kayak gini atau gimana. Ada. Untuk semua orang, bapak, ibu, mbak, mas, adik-adik, tetap jaga kesehatan. Untuk yang sehat, untuk yang alhamdulillah masih positif, yang alhamdulillah masih negatif dari corona, itu tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, terus habis itu jaga diri kalian. Terus untuk yang sudah atau yang telah atau yang pokoknya yang udah kena corona gitu atau sakit-sakit yang lainnya, tetap jalani perawatan, sabar menghadapi perawatannya. Terus habis itu kalau misalnya kalian sudah sembuh, jangan lupa patuhi peraturan dari dokter. Terus habis itu patuhi peraturan yang kalian dapat dari pemerintah. Tetap waspada terhadap sekeliling kalian karena sakit apapun itu selalu mengintai kalian. Oke. Tadi kan sempat juga nyinggung soal dokter juga, mungkin Mbak Ainun bisa ngasih tahu kayak apa ya, step-stepnya gitu loh kalau mau berobat ke dokter, apalagi kan kayak gini kan lagi musimnya pandemi, musimnya corona kan, kayak batuk dikit gitu, wah ini kudu periksa, batuk dikit terus panas dikit, wah ini kudu periksa. Kayak orangnya sendiri tuh kayak, kalau aku ngeliat itu ngerasa, wah ini corona ya. Itu mungkin Mbak Ainun bisa kayak gitu ya. Mbak Ainun mungkin bisa kayak ngasih
Jangan panik dulu, coba ditunggu 2 sampai berapa hari untuk nanti kalau masih berlanjut bisa ke dokter atau gimana, mungkin ada apa ya, informasi lanjut terkait kayak gitu, Mbak. Sembari nunggu Mbak Ainun menjawab ya, tak isi juga sih. Ini ada beberapa apa ya, tips buat apa ya, mengisi atau mematuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan sama pemerintah. Itu kayak apa ya? Mengapa sih kita kalau keluar harus menggunakan masker di saat seperti ini? Itu dari gugus tugas corona sendiri itu mengatakan kalau dalam pandemi COVID saat ini, presiden sendirilah yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Karena keterbatasan masker medis, masyarakat umum dianjurkan untuk menggunakan masker berbahan dasar kain. Namun pemakaian masker kain banyak dipertanyakan oleh masyarakat terkait keefektifannya. Nah, menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID ini, masker kain itu 70% efektif mencegah penularan corona. Walaupun tidak seefektif masker bedah. Masker bedah kayak yang masker hijau gitu loh. Iya. Kayak misal batuk atau apa kan biasa menggunakan masker itu. Ya. Itu masker kain lebih baik digunakan daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Itu menurutku sih apa ya? Tetap sih kita mau pakai masker tipe apapun itu tetap juga kita apa ya, menjaga diri kita sendiri terhadap adanya virus yang ada di luar itu. Benar-benar. Terus tata cara atau selama penggunaan masker itu juga apa ya, menurutku perlu diperhatikan sih Mbak. Bener nggak sih? Iya benar. Kayak apa ya, menaruh masker di leher, terus kayak kita habis apa ya, anggapannya kita habis megang kayak kayu di apa, pos kampling atau pagar rumah temen di kampung gitu kan, lebih baik kita cuci tangan dulu sebelum kita kayak mengarahkan tangan yang kita sentuh tadi itu ke wajah gitu loh. Takutnya kan juga ada apa ya, virus atau bakteri lain yang hinggap di wajah kita kan juga berbahaya dong Mbak. Nah, sebelum kayak garuk-garuk atau apa gitu di wajah, ini lebih baik cuci tangan terlebih dahulu. Ya pakai sabun atau hand sanitizer cukup sih. Terus habis itu bebas lah mau kayak ucek-ucek mata atau ngapain gitu. Terakhir Mbak Inun, yang tadi itu sih, apa ada nggak kayak tips biar orang itu nggak panik gitu loh, waktu dia kayak batuk dikit, panas dikit, pusing dikit, nggak langsung apa ya, mikirnya itu wah ini corona itu, pas periksa gitu sih. Ada tips nggak terkait hal itu tadi, buat nangani atau apa ya, menenangkan lah istilahnya. Kalau orang yang batuk dikit, demam
Kayaknya kamu hindari dulu berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya sama orang, hindari kamu bersentuhan atau berhubungan gitu. Terus usahakan di rumah itu masih ada kan obat-obat yang biasanya pakai pasir. Kalau misalnya 3 hari, biasanya sih 3 hari ya, kayak kalau misalnya 3 hari masih berlanjut ini, silahkan ya, Dokter. banget sih ke dokter. Cukup gitu Mbak? Atau ada tambahan lagi? Enggak sih. Berarti podcast jilid 1 Cicet Corona terkait coronavirus dan pentingnya pola hidup sehat dari KKN IP 62 kelompok 4 Universitas Airlangga itu menurut Mbak Ainun sama saya sendiri bahwa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting ya di masa pandemi seperti ini ya teman-teman, buat yang mendengarin, karena ya itu tadi virus di luar kan kita juga nggak tahu lawan kita ini nggak kelihatan gitu loh. Jadi sangat penting untuk, kalau seperti yang sudah jelaskan Mbak Ainun tadi sih, kalau mau sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas itu cuci tangan, terus pakai masker, terus ganti baju kalau habis dari luar biar nggak tertular keluarga yang ada di rumah. Terus untuk menjaga pola hidup sehat seperti makanan itu juga penting, kayak mengkonsumsi vitamin, terus jamu-jamu juga untuk mempertebal imunitas juga, begitu bukan Mbak? Iya bener. Ya segitu dulu teman-teman semua. Podcast jilid 1 KKN IP 62 ya itu tadi, tetap aware sama virus karena kita juga nggak tahu musuhnya, nggak kelihatan, tetap saling menjaga dan saling mengingatkan. Terima kasih, salam KKN UNER. Alah.